Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya Menyapa, ketemu lagi dengan saya Intan Pratihoirunisa dan bersama rekan saya Resti Dewantari, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kita kedatangan tamu dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Agar tidak ketinggalan dengan informasi sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, jangan lupa untuk follow di akun media sosial SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Oke, langsung saja yuk kita persilahkan kepada narasumber kita ini yang cantik dan ganteng ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari mana? Kakak dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalisa Kilsi Putri Kurniawan. Saya perwakilan dari kelas 9B. Halo Sobat Surya, perkenalkan nama saya Aldris Kula Arya Satyakatan, perwakilan dari 9A. Wah, luar biasa nih perkenalannya kakak dan abang dari kelas 9. Bagaimana nih kesibukan kalian selama di kelas 9 ini? Dan sekaligus aktif di IPM. Terakhir sih kesibukan kami di IPM itu adalah kegiatan MPLS. Itu saat kami baru naik ke kelas 9. Nah setelah itu di kelas 9 ini kami baru 1 minggu masuk. Di situ kami perkenalan, terus melihat materi-materi baru. Habis itu diberi agenda untuk bulan-bulan kedepannya. Di kelas 9 ini kita memang harus belajar betul-betul karena ada nanti TKA, PSAS, dan masih banyak ujian lain. Oke, untuk Kak Kalisa. Terus untuk kelas 9 ini kan karena baru masuk 1 minggu jadi kagok gitu kan. Kagok ya. Oke, menurut kalian nih apa sih arti menjadi pelajar di zaman sekarang ini? Kalau menurut saya sih arti pelajar di zaman sekarang ini pelajar yang menjadikan teknologi itu bagian dari hidupnya. Soalnya coba ibu lihat kalau zaman dulu kan kita kalau belajar harus lihat buku bolak-balik. Setelah itu kok misalnya ngerjain soal tidak ada jawabannya, pusing mau nyari kemana. Kok zaman sekarang nggak tahu mau jawabannya, tinggal buka HP. Setelah itu tinggal buka Google. Bahkan ada yang pakai AI. Nanti keluar tuh jawaban itu panjang sekali. Udahlah panjang, minta lagi AI tolong ringkaskan jadi pendek gitu. Setelah itu kalau misalnya dulu harus nyatat panjang-panjang dari halaman 1 berapa banyak halamannya sampai halaman 999. Sekarang tinggal buka WA, chat gurunya. Assalamualaikum Bu. Saya Aldris dari kelas 9A. Bu, boleh minta PPT-nya enggak? Udah dikasih PPT-nya, tinggal print, baca. Enggak perlu lagi tuh nyatat, apalagi Berarti gitu. lebih memudahkan ya di zaman lebih sekarang. mudah sekarang. Kalau menurut kakak nih apa? Kalau untuk pelajaran kayak gitu tuh positifnya seperti yang Al bilang tadi, tapi ada beberapa hal-hal negatif yang dapat terjadi. Kayak misal pada saat pengerjaan tugas. Nah, mungkin kalau memang latihan soal yang ada di buku kan boleh dikerjakan pakai Google. Nanti tinggal ditanya kenapa bisa gitu jawabannya. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah kayak PR atau tugas-tugas sekolah yang lupa dikerjakan jadi harus dikerjakan di rumah, hal itu tuh kayak kurang bagus karena tidak melatih siswa-siswanya untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Mereka malah bergantung ke AI, Google. Bikin males ya. Iya, bisa ada dampak negatif dan Negatif positifnya sama positif. ya. Ya, betul. Berarti memang menjadi pelajar itu memang bukan hanya belajar di dalam kelas ya, berarti bisa belajar melalui teknologi, Iya. lingkungan sekitar juga ya. Oke. Apa nih yang buat kalian semangat untuk belajar setiap harinya? Dari Kak Kalisa dulu. Apa? Kalau hal yang dapat membuat semangat tuh, karena kan pasti setiap siswa memiliki sekolah impian. Nah, karena adanya sekolah-sekolah impian itu, mereka harus mengejar nilai. Dengan mengejar nilai kan mereka harus semangat masuk sekolah. Terus ada juga beberapa siswa yang ke sekolah untuk ketemu teman. Kalau kita sih buat ngejar nilai. Berarti target ya buat Bang Al. Kebetulan sih sama tujuannya, karena yang bikin semangat belajar tuh ya karena mau masuk SMA impian, harus ngejar nilai, ikutin lomba-lomba gitu. Apalagi kalau misalnya targetnya memang
jalur prestasi ya. Iya. Lagi sekarang ini banyak juga persyaratan. Jalur zonasi, Zonasi, ya, betul. afirmasi, gitu. TKA Iya. harus tinggi Nah, itu nilainya. kalau prestasi harus dikurasi dulu. Oke, selama belajar nih pernah nggak sih ada rasa jenuh atau malas gitu? Dari Bang Aal. Kalau rasa jenuh atau malas itu pasti ada, apalagi kalau misalnya ketemu materi yang benar-benar bikin pusing atau kayak apa nih nggak paham gitu. Tapi kan balik lagi kita sebagai pelajar emang suka nggak suka harus tetap pelajarin itu. Kita harus tetap semangat, apalagi tujuannya kayak mau masuk SMA impian dengan jalur prestasi gitu. Berarti mau nggak mau harus belajar. Dipaksa ya. Iya, dipaksa. Kalau menurut kakak apa kak? Kalau jenuh tuh pasti setiap siswa ada. Makanya banyak siswa yang untuk menghilangkan jenuhnya mereka bermain HP. Iya. Kalisa juga gitu. Terus kadang karena kebanyakan main HP, keseringan main HP jadi terlupa belajarnya, malah dikebaskan bukunya. Belajarnya cuma di sekolah. Terus kadang juga kalau lagi jenuh ada yang malah terbawa ke rumah, marah-marah ke adiknya. Dilampiaskan ke adik jadinya. Oke, beralih dari itu, siapa sih sosok yang paling menginspirasi untuk terus berkembang maju? Di antara kalian ada enggak? Kalau Kalisa. untuk inspirasi ya, inspirasi sebenarnya enggak ada, cuman kadang tuh mikir kalau misal kita enggak belajar, nanti kita malah enggak jadi apa-apa. Terus gimana cara ngejalanin hidupnya? Maka dari itu kita harus tetap semangat menjalani kehidupan. Maju terus ya pokoknya. Berarti Kak Kalisa ini berpikir jangka panjang Iya. ya. Kalau Bang Aal apa? Kalau saya itu terinspirasi dari ibu saya. Oh iya. Soalnya ibu saya ini orang yang benar-benar ngusahain dari nol sampai sekarang udah jadi baik gitulah. Saya jadi terinspirasi karena saya itu akan selalu belajar demi ibu saya. Masya Allah. Aduh jadi terharu deh ya. Oke, tadi sudah kita beralih ke IPM yang kita tahu nih Bu Resti bahwasannya Kak Kalisa dengan Bang Aal ini merupakan salah satu anggota IPM. Apalagi ini Bang Aal menjadi ketua IPM tahun berapa ini? Tahun 2000 berapa? 2025 2026. Oke. Nih, mengapa sih Bang Aal itu memilih untuk bergabung di IPM? Saya memilih buat bergabung di IPM itu karena saya ini ingin melatih jiwa kepemimpinan saya. Awalnya emang nggak ada kepikiran buat masuk IPM, tapi setelah saya masuk ke Muhammadiyah, saya melihat, wah ini organisasi kayaknya bagus nih buat ngelatih jiwa kepemimpinan, melatih kerjasama dan lain-lain. Terus saat saya di IPM, awalnya saya cuman mikirin diri saya sendiri, tapi setelah saya melihat teman-teman saya yang berjuang juga, saya jadi lebih memikirkan hal-hal yang lain gitu. Saya dan teman-teman saya jadi lebih bekerjasama buat nyapai satu tujuan. Saya pokoknya jalanin sama-sama gitu. Kalau menurut Kak Kalisa apa ya? Kalau Kalisa dulu tuh ikut IPM karena tiba-tiba gurunya daftarkan. Nah itu tuh kan kaget kayak, hah gimana Bu? Terus yaudah ngikutin alur aja, ikut pemilihan, terus ternyata nggak dapat kan, dapatnya di AAL. Ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan ya apa yang harus dilakukan. Kayak kemarin MPLS berusaha semaksimal mungkin biar jadi contoh bagi adik-adiknya. Oke, pengalaman yang paling berkesan selama menjadi anggota IPM apa nih? Kalau saya sih waktu jadi anggota IPM tuh paling berkesan tuh ketika pergi ke desa-desa buat memberikan bantuan sembako, apalagi waktu di desa Parikladi. Nah di situ tuh kita ketemu banyak lansia. Nah salah satu pengalaman menarik di situ ada tes kesehatan dan saya juga kebetulan bantu di situ. Saya bantu ngukur
berat badan para lansia. Setelah itu saya juga menyaksiin Kak Rida itu salah satu orang yang ngecek para lansia itu. Saya ngeliat dia ngambil darah buat cek diabetes, cek kolesterol dan lain-lain. Itu kayak wah seru banget gitu. Berkesan sama. Ya berkesan. Ya. Iya. Kalau Kak Kalisa, apa nih Kalau- pengalaman paling berkesan? Kalau Alisa kan jarang ikut kegiatan IPM. Mm-mm. Nah, terus kemarin tuh sempat ikut yang MPLS. Dari MPLS tuh berkesan banget karena selain cuman meriksa-meriksa adik-adik kelasnya, Kalisa tuh sempat jadi moderator. Nah, selama jadi moderator tuh seru, kayak ngasih-ngasih mic lah, gerak sana gerak sini. Pokok gak bisa diam lah. Menambah pengalaman ya. Heeh. Oke, terus ini kan kalau misalnya mungkin ya berpikir kalau misalnya ikut organisasi itu capek gitu ya. Nah, menurut kakak nih kan K9 juga kan, abang dan kakak nih kan. Terus IPM, apa sih manfaat ikut organisasi IPM ini? Kalau dari saya ikut organisasi itu manfaatnya banyak. Tapi salah satu yang didapatkan tuh bisa untuk melatih kita dalam berorganisasi. Kalau yang awalnya tidak bisa ngomong di depan, introvert, bisa jadi lebih terbuka ke kawan-kawannya, jadi bisa ngomong di depan gitu kan. Terus dengan berorganisasi kita bisa jadi memiliki lebih banyak teman. Kalau saya itu benar-benar dari pengalaman pribadi saya itu benar saya yang awalnya lebih memikirkan diri sendiri itu jadi lebih memikirkan kepentingan hal ramai gitu. Banyak orang ya. Ya, jadi yang awalnya mikirin tujuan sendiri sekarang jadi lebih mikirin gimana nih cara kita sama-sama buat nyampai tujuan itu. Nah, selain itu saya juga jadi lebih berani buat speak up di depan orang ramai. Saya juga lebih berani buat ngajak ngobrol orang baru gitu. Berarti udah keluar rasa tanggung jawab dari Bang Iya. Al. Dan tambahan wawasan Ya, Kak Kalisa, pengalaman. Pengalaman. Nah, kalian kan di IPM. IPM itu organisasi. Ibu mau nanya bagaimana cara kalian membagi waktu antara belajar, organisasi, dan kegiatan lain. Seperti kan kalian juga ada nih pembinaan olimpiade. Bagaimana cara bagi waktunya? Susah ya. Kalau untuk membagi waktu tuh sebenarnya kan emang udah ada jadwal dari sekolah, jadi kita tinggal mengikuti. Kalau KBM kan biasanya dari pagi jam 6:30 sampai jam 1:30. Terus baru dilanjut sama pembinaan keseharian. Nah, itu paling 1 jam 20 menit atau 1 jam 10 menit. Terus kalau untuk kegiatan IPM biasanya itu kan emang ada hari-hari khususnya, kayak nggak setiap hari. Kadang pun pas lagi libur ada kegiatan baru, baru datang. Terus kalau pembinaan kadang kan ada juga ikut-ikut lomba tuh. Biasanya emang gurunya tuh udah nyiapkan jadwal khusus, jadi tidak sesuai dengan, tidak bentrok sama KBM. Nggak akan tabrakan ya dengan jadwal yang lain. Kalau Bang Al? Kalau saya sih pernah kayak ngorbanin suatu hal buat hal yang lain. Misalnya saya itu lebih mentingin pembinaan daripada IPM atau sebaliknya gitu. Saya ngelihat kayak oh ini IPM nih lebih penting nih dari pembinaan. Berarti saya ikut IPM, nanti belajar pembinaannya saya belajar pribadi malamnya gitu. Kalau kegiatan belajar mengajar ya betul yang dikatain Kalisa dari jam 7 sampai jam 12.45. Nah, itu kadang saya juga keluar kelas buat ngikutin pembinaan lomba atau buat ngikutin IPM. Jadi emang kita nggak bisa garap semuanya, harus ada yang pilih. Tapi kalau misalnya kita jadi mikir gimana sih cara buat nutup lubang itu gitu. Apa kita harus belajar lebih mandiri atau misalnya kita harus ngorbanin ini, ngorbanin itu. Pokoknya dengan semakin banyak kegiatan pikiran kita menjadi lebih dewasa gitu. Iya, intinya tuh pasti ada yang dikorbankan ya. Kalau Iya. banyak pilihan. Nggak bisa langsung digarap, kecuali kita bisa kage bunsin gitu. Bisa harus pilih ya. Iya. Walaupun kayak bunsin masih kewalahan nggak otaknya. Iya kan.
Oke, apalagi di era media sosial sekarang ini ya, sekarang juga semakin canggih nih ya. Bagaimana sih cara agar kalian nih, kakak dan abang ini tetap produktif dan tidak kecanduan gadget? Bagaimana membagi waktunya itu? Tahu aduannya ini. Sebenarnya untuk mengatasi kecanduan, pasti kan setiap orang bisa aja kecanduan sama gadget. Tapi kita tuh kayak harus punya pengingat sendiri, entah dari jam, entah emang udah janji sama diri sendiri. Kayak oke, jam segini belajar, sip. Nah itu tuh harus dipasangkan alarm, kalau enggak nanti bisa lupa. Ada pengalaman sendiri kan, pada waktu itu oke jam 3 belajar. Tapi jam 3 pas udah jam 3 teng, udah lah mundur jak 3.15 belajar. Lama-lama malah nggak jadi belajar. Jadi emang harus ada kemauan juga dari diri sendirinya. Oke, berarti ada kemauan dan harus dipasang alarm ya, untuk membatasi. Iya. Dan untuk Bang Al apa nih? Kalau saya itu saya ada pengingat belajar, yaitu ibu saya sendiri. Saya benar-benar Alarm paling utama. iya, alarm paling utama, paling ampuh gitu kan. Iya. Kalau main HP terus atau kelupaan untuk belajar, ibu saya bakal bilang, Al belajar gitu kan. Saya pun akhirnya belajar gitu. Jadi dengan adanya ibu saya jadi lebih produktif. Baik. Nah, dua orang ini sepengetahuan kita juga merupakan siswa-siswi yang berprestasi. Alhamdulillah. Apa prestasi yang kalian berdua paling banggakan? Boleh dari Bang Al dulu. Kalau prestasi yang paling saya banggakan itu saya ada ikut lomba video fenomena alam. Di situ H-1 itu benar-benar baru bikin skripnya, dan itu kayak nggak nyangka banget kok itu bakal terjadi sesuatu gitu kan. Setelah itu paginya waktu berangkat ke sekolah buat nyetek scene pertama, nah itu kan ketemu Pak Erwan, kepala sekolah kita kan. Pak Erwan nih kebetulan juga orang Melayu gitu. Jadi saya ngasih skripnya ke Pak Erwan, Pak ini udah betul belum Pak gitu kan. Setelah itu Pak Erwan bilang, ini sih bahasa Indonesia. Oh iya, kebetulan lomba video sains fenomena alamnya itu emang harus bernarasi Melayu. Pak ini udah betul belum Pak bahasa Melayu? Ini sih bahasa Indonesia kata Pak Erwan. Habis itu direvisi semuanya, habis itu kita harus hafalan lagi. Nah itu ngetek satu scene aja itu dari jam 7 sampai jam 12 karena sekalian revisi. Setelah itu berangkat ke Tugu Khatulistiwa, itu lagi ngetek, tahu-taunya hujan, habis itu panas, habis itu ngetek. Nah saat hari pembagian hadiah itu ndak nyangka tuh bakal juara, dan ternyata itu juara 2. Alhamdulillah. Itu kayak Dengan pengorbanan yang begitu panjang. hujan badai terlewati, akhirnya terbayarkan. Kalau Kak Kalisa, apa Kalau nih? Kalisa yang paling membanggakan tuh pas Omi kemarin. Jadi Omi itu kan ada seleksi dulu dari sekolah. Nah pas seleksi tuh emang nggak ada niat buat masuk gitu. Cuman aduh ikut ya, Iseng-iseng aja ya. Aduh malasnya kerjakan soal ini, susah lagi soalnya kan. Dijawab, ternyata lolos pun itu peringkat 3. Nah dari sekolah pas lomba belajarnya kan agak cukup banyak, jadi kadang ngelewatin pelajaran kelas. Nah pas belajar pun Kalisa kayak ngangong sendiri. Nah dua Agi itu kan serius belajarnya, oke paham. Nah Kalisa nih tak paham apa yang dijelaskan, malah sempat yang lain lagi mikir, Kalisa malah gambar-gambar nggak jelas kan. Pas hari lomba itu tingkat kota. Nah di situ tuh ya udah ngerjain soal aja. Di situ pun ada beberapa soal yang nggak jelas, kayak pertanyaannya apa, jawabannya apa. Terus pas pembagian hasil nggak nyangkanya bisa juara 2 tingkat kota. Nah yang lain tuh malah nggak lolos. Lanjutlah kan ke provinsi. Di provinsi pun ternyata nggak nyangka juga bisa lolos, padahal nggak paham materinya. Belum lagi harus ditambah dengan hafalan Asmaul Husna sama surah kan, karena Omi itu madrasah. Pas di nasional
itu Kalisa ke Tangerang dikawankan Pak Irwan. Nah di Tangerang tuh banyak sekali ketemu teman baru, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Tapi yang paling membekas tuh ketemu orang Papua karena belajar kata-kata baru. Jadi kalau tidak salah lah ya, saya tuh bilangnya OC. Jadi kayak OC gitu. Nah itu pas mau lomba tuh, pas daftar, pas nunggu antrian pembagian nomor. Nah itu ketemu sama si OC. Kebetulan lupa nanya nama, benar-benar cuman Berarti manggilnya ngobrol-ngobrol selama aja. itu OC aja. Ya. Terus pas pembagian hasil pun nggak expect bakalan dapat kan, ternyata dapat perunggu. Alhamdulillahnya. Nah, gitu. Oke, ada nggak nih pesan untuk teman-teman agar bisa aktif organisasi dan juga berprestasi nih? Sedikit pesan nih. Kalau pesan ya, pesannya sih harus bisa untuk mengatur jadwal diri sendiri, kapan harus kita berorganisasi, kapan juga harus belajar untuk pembinaan. Walaupun kadang ada jadwal dari sekolah kan, kita juga harus nambah-nambah dari rumah. Nggak mungkin kita cuma bergantung dengan sekolah. Belajar lagi di rumah ya, mengulang lagi. Kalau dari Bang Al, Pesan untuk teman-teman di rumah, intinya jangan takut gagal. Kalau gagal bangun lagi, kalau gagal bangun lagi. Terus kalau gagal juga jangan yang sedihnya jangan yang terlalu dalam gitu. Belajar aja gitu sampai kita dapat hasil yang kita mau. Oke, jangan takut gagal ya Bu Resti. Oke, sekarang kita lanjut ke fun game. Ini jawaban cepat. Jawaban singkat tanpa berpikir. Kita mulai ya. Yang pertama, belajar pagi atau malam? Malam. Buku atau gadget? Gadget, Go. Organisasi atau rebahan? rebahan, Organisasi. Pemimpin atau anggota tim? anggota aja. Pemimpin. Satu kata yang menggambarkan IPM. Bersama. Organisasi. Satu kata yang menggambarkan SMP Muhammadiyah 1. Juara. Wah, tidak terasa nih Bu Intan, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kakak dan abang atas waktu dan cerita yang telah dibagikan kepada teman-teman. Oke, betul sekali Bu Resti. Semoga pengalaman yang dibagikan oleh Kak Kalisa dan Bang Aal itu bisa menjadi motivasi kepada teman-teman pelajar di SMP Muhammadiyah 1 ataupun di sekolah lain untuk terus belajar, aktif berorganisasi, berprestasi, dan menjadi generasi yang pastinya berakhlak mulia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.